Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya atas nama Nur Halimah dan teman saya Sandika. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pihak-pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Baiklah, sebelum memasuki siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan, yang pertama, terutama kita harus mengetahui apakah itu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangatlah luas, tidak hanya melibatkan buruh atau pekerja maupun majikan atau pengusaha, tetapi juga pihak-pihak yang dalam berhubungan industrial yang saling berinteraksi sesuai dengan posisinya menghasilkan barang atau jasa. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan ialah yang pertama, buruh atau pekerja, yang kedua, pengusaha, yang ketiga, organisasi pekerja atau buruh, yang keempat, organisasi pengusaha, sedangkan yang kelima ialah pemerintah. Yang pertama ialah pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sebagaimana disampaikan juga oleh Draza, tenaga kerja ialah bagian dari penduduk usia kerja yang secara fisik dan mental mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah pemerintah pemberian kerja atau bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya, dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh Istilah buruh atau pekerja ini secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan. Namun kata pekerja dalam buruh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 digabungkan menjadi pekerja atau buruh untuk menyesuaikan istilah serikat pekerja atau serikat buruh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh atau pekerja. Yang kedua, pekerja atau buruh perempuan.
Dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 menyebutkan bahwa pertama, pekerja atau buruh perempuan diberi keringanan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Kedua, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya, baik dirinya apabila bekerja antara pukul 11 sampai dengan pukul 7 pagi. Yang ketiga, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi wajib A. Memberikan makanan dan minuman bergizi, dan B. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Yang keempat ialah pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 5 pagi. Yang kelima, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 diatur dalam keputusan Menteri. Yang ketiga ialah pekerja atau buruh anak. Anak dalam hukum ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Para pengusaha dilarang memperkerjakan anak sesuai bunyi pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Yang ketiga, selanjutnya, yang keempat ialah pekerja atau buruh tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing atau TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia. Setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu juga. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan ialah yang kedua, pengusaha. Sama halnya dengan istilah buruh, istilah majikan juga sangat dikenal sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, istilah majikan sekarang sudah tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan pengusaha karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada di atas, sebagai lawan atau kelompok penekan buruh. Padahal, secara hukum antara buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sama.
Pengusaha berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: yang pertama, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Nah, pengertian pengusaha sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengurus perusahaan atau orang yang menjalankan perusahaan bukan miliknya termasuk dalam pengertian pengusaha. Artinya, pengurus perusahaan disamakan dengan pengusaha, orang atau milik perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sandika. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang organisasi pekerja atau buruh. Organisasi pekerja atau buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, guna membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh dan keluarganya. Serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh di perusahaan atau beberapa perusahaan. Sedang yang di luar perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh pekerja atau buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Buruh atau federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Fungsi serikat pekerja atau serikat buruh adalah: yang pertama yaitu A, sebagai pihak dalam perawatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. B, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang C yaitu sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang D yaitu sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang E yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan kerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang F sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan. Federasi serikat pekerja atau serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu A, serikat kerja atau serikat buruh dibentuk sekurang-kurangnya 10 orang pekerja atau buruh tiap lokasi, kabupaten atau kota. Federasi serikat
pekerja atau serikat buruh yang dibentuk sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja atau serikat buruh tingkat provinsi. C. Konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk sekurang-kurangnya 3 federasi serikat buruh tingkat nasional. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Berdasarkan pengertian serikat pekerja atau serikat buruh tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari serikat pekerja atau serikat buruh adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak, dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Menurut R.G. Kartasaputra, yang dimaksud dengan organisasi buruh atau pekerja di tanah air kita adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk kaum buruh atau pekerja secara sukarela. Yang didirikan oleh dan untuk kaum buruh atau pekerja secara sukarela yang berbentuk A. Serikat buruh ialah organisasi yang didirikan oleh dan untuk buruh secara sukarela, berbentuk kesatuan dan mencakup lapangan pekerjaan serta disusun secara vertikal dari pusat sampai unit-unit kerja atau basis. Yang B yaitu gabungan serikat buruh ialah suatu organisasi buruh yang anggota-anggotanya terdiri dari serikat buruh seperti di atas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang keempat yaitu organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha mempunyai peran yang penting dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, karena pengusaha ikut bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial, spiritual, dan material. Oleh karena itu, sebaiknya perhatian pengusaha tidak hanya memperjuangkan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan pekerja atau buruh sebagai salah satu komponen produksi yang perlu mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana terdapat pada pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa mengenai organisasi pengusaha menentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap pengusaha berhak dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Yang kedua yaitu ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah menurut pendapat Husni terdapat dua macam organisasi
pengusaha Indonesia. Yang pertama yaitu Kadin, Kamar Dagang Industri atau Kadin. Ialah wadah bagi para pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan peran serta pengusaha nasional dalam kegiatan pembangunan. Maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1973 membentuk Kadin. Yang kedua yaitu Apindo. Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia merupakan organisasi pengusaha yang khusus mengurus masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Apindo ialah suatu wadah kesatuan para pengusaha yang ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara pemerintah, pengusaha, pekerja, serta lahir atas dasar peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, yang kelima yaitu pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan roda perekonomian nasional berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, pemerintah harus memastikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat berjalan dengan adil bagi semua yang terlibat di dalamnya. Untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan adil, diperlukan campur tangan pemerintah melalui instansi atau departemen yang khusus mengenai masalah ketenagakerjaan yang disebut dengan Departemen Tenaga Kerja di tingkat pusat dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.